Di sini muttafaq alaih rawahul Bukhari wa Muslim, dan hadis sahih yang layak serta pantas untuk menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan kita, yang menunjukkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala melebihi marahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapatkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, riwayat-riwayat sahih yang menjelaskan betapa banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dia melakukan amal-amal keburukan, maksiat, dosa, dan begitu banyak kemaksiatan dan dosa telah dia lakukan. Bahkan kemudian di antara dosa itu adalah dosa-dosa besar. Insya Allah kita sangat hafal ya, orang yang menjadi pembunuh 99 orang. Membunuh satu orang saja itu dosanya luar biasa besar. Namun dia bukan hanya membunuh satu, dia membunuh 99 orang. Akhirnya mungkin sudah capek juga ya, capek, bosan barangkali. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu caranya bertaubat, maka dia akhirnya nyari orang. Saya harus nanya siapa ya, gitu kan? Kemudian ketemu orang ahli ibadah, namun sayang demi sayang si ahli ibadah ini ternyata tidak cinta ilmu. Wah, ini bahayanya orang yang tidak cinta ilmu, ahli ibadah yang tidak cinta ilmu. Kenapa? Karena ketika si ahli maksiat ini, pembunuh 99 orang ini, kemudian bertemu dengannya, wah, karena dia kira wah ini pasti orang yang paham agama baik, dia akhirnya nanya kepada ahli ibadah, wahai bapak ahli ibadah, saya ini mau bertaubat, taubat saya diterima atau tidak, dan bagaimana cara taubatnya? Loh, memang apa yang kau lakukan? Mohon maaf, saya ini sudah membunuh orang. Wah, kaget luar biasa. Bapak jangan kaget dulu, saya belum menyebutkan jumlahnya, gitu kan? Loh, memang berapa yang kau bunuh? Saya sudah membunuh 99 orang. Ini bahayanya sekali lagi orang yang hanya beramal saja tanpa cinta ilmu, jemaah. Si ahli ibadahnya kemudian dalam pikiran dia, karena tidak pernah ngaji, tidak pernah cinta ilmu, akhirnya dia menjawab dengan pikiran dia yang pastinya salah pikirannya karena tidak ada ilmu di dalamnya. Dalam pikiran dia, bapak, saya ini beribadah, sudah beribadah begini saja, saya khawatir tidak terima oleh Allah. Apalagi kamu yang melakukan kemaksiatan begitu besar, membunuh orang, bahkan sekian banyak 99 orang. Terus diterima atau tidak, Pak? Ya tidak. Wah, ini bahayanya. Dan ternyata bukan hanya bahaya di akhirat, di dunia ternyata bahaya juga baginya. Para ulama membahas ini, orang yang ahli ibadah dan menjawab ngawur ini. Akhirnya kata si pembunuh, loh, kalau begitu percuma dong saya berhenti ya membunuh. Loh, terus maksud bapak? Ya sudah, saya genapkan saja menjadi 100 ya. Dan tahu siapa jamaah korban yang ke-100-nya? Si ahli ibadah yang tanpa ilmu ini kemudian menjadi korban yang ke-100. Dan ternyata jamaah sekalian yang rahmati Allah, para ulama membahas si ahli ibadah yang menjadi korban yang ke-100 ini, apakah dia terdolimi? Boleh jadi terdolimi, iya. Tetapi kesalahan besarnya adalah tanpa ilmu dia menjawab. Sudah begitu menjadikan tentu orang aktivitasnya menjadi aktivitas yang buruk. Dia akhirnya menjadi membunuh lagi. Sehingga dalam kisah ini para ulama ketika membahas di antara orang yang celaka luar biasa itu adalah ahli ibadah yang tidak cinta ilmu, kemudian menjawab tanpa ilmu. Ini bahayanya jemaah sekalian yang dirahmati Allah.
Sehingga yang lebih aman itu ketika dijawab, ketika dia tidak tahu ya sudah jawab, saya tidak tahu, lebih aman. Saya tidak tahu. Ini pelajaran dari Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari ketika ditanya dengan 100, ada 10 ulama ahli hadis, kemudian mengajukan hadis-hadis, masing-masing mengajukan 10 hadis. Kemudian 10 kali 10 berarti 100, ya. Setelah 100-nya ke 100 hadis tadi sudah dibacakan, maka kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak tahu tentang hadis itu, ya. Saya tidak tahu hadis yang bapak-bapak bacakan semuanya, yang para asatidzah bacakan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Namun yang saya tahu dari masing-masing tadi itu saya akan bacakan. Ya, saya akan bacakan ulang mulai dari hadis pertama sampai ke 10 yang dibacakan orang yang pertama, dan kemudian nanti urut orang yang kedua sampai orang yang ke-10 akan saya bacakan hadis yang saya tahu, yang saya paham. Ya, ketika Imam Bukhari menyampaikan saya tidak tahu 100 hadis yang disampaikan tadi, itu para ulama sudah kayaknya benar ini. Kan itu mau ngetes, ya, para ulama mau menguji benar atau tidak pemahaman dan hafalan yang luar biasa dari Imam Bukhari ini. Ternyata benar, ya. Akhirnya kemudian beliau bacakan semuanya 100 hadis itu. Kembali jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahayanya orang yang tidak cinta ilmu itu ternyata lebih luar biasa bahaya, sehingga si pembunuh tadi, ya, si pembunuh tadi akhirnya dia cari orang lain. Sebaliknya si menjawab tanpa ilmu tadi, ahli ibadah itu justru kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa ilmu dia menjawab, dan ini bahayanya. Dia akhirnya mati dalam kondisi karena dia menjawab yang salah tadi. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia cari orang lain dan ketemu si orang alim yang kemudian tentu juga mengamalkan ilmunya. Nah, orang alim ini kemudian menegaskan bahwa, ya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughirghir. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat sebelum nyawa di kerongkongan, ya. Siapa jemaah yang orang yang akhirnya beriman kepada Allah, menyatakan beriman kepada Allah, tapi nyawanya sudah di kerongkongan? Siapa jemaah? Salah satunya adalah Fir'aun, ya. Ketika kemudian sudah mau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akhirnya kemudian menyatakan beriman, tapi sudah telat, ya. Malaikat Jibril segera kemudian menutupnya, ya, dan akhirnya kemudian karena nyawa sudah di kerongkongan, sudah ditutup, ya. Taubat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa ini mengajarkan kepada kita akan hadis ini bahwa, ya, wa in hamma biha fa'amaliha. Kalau kemudian dia jadi melakukan amal keburukan dan maksiat dan dosa tadi, baru kemudian dia dibalas dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada bahasan hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba di samping amalnya yang benar-benar telah dilaksanakan, ternyata punya rencana, punya pikiran kebaikan, atau bersungguh-sungguh merencanakan satu amal kebaikan, itu sudah dicatat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi bahkan tadinya punya niat berbuat buruk dan dosa, kemudian tidak jadi, ya, maka segera ganti jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, dengan sudah saya nggak jadi karena tidak jadi melakukan
keburukan dan maksiat dan dosa tadi justru kemudian mendapatkan kebaikan, nilai kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan, setidaknya 3 catatan penting ya, yang terkait dengan yang pertama terkait dengan waktu ya. Ada amal kemaksiatan yang keluar dari kaidah di dalam hadis ini. Kaidah di dalam hadis ini yakni terkait dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya ya, jumlah bulan-bulan dalam 1 tahun itu ada berapa? Ada 12. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, jumlah waktu 1 tahun itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini jemaah sekalian, inna tasyuri indallahi 12 syahran fi kitabillah ya. Di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan telah ditetapkan oleh Allah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu apa saja jemaah? Yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satunya lagi Rajab. Nah, ini 4 bulan haram. Berlaku sebelum Rasulullah sampai kemudian nanti, sampai umatnya Rasulullah SAW, sampai akhir zaman berlaku 4 bulan haram ini ya, 4 bulan haram. Nah, ketika melakukan amal kebaikan di bulan 4 bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan lagi nilai kebaikan tadi. Kalau tadi 700 kali atau bahkan kemudian dilipat gandakan, maka ketika dilakukan di 4 bulan haram ini ditambah lagi pelipat gandaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilainya luar biasa, lebih berlipat ganda lagi ya. Nah, sebaliknya ketika kemudian melakukan kemaksiatan dan dosa, ini bedanya. Termasuk 3 pengecualian tadi. Pengecualian waktu, terkait dengan pengecualian waktu adalah di waktu 4 bulan haram ini. Kalau di 4 bulan haram ini orang melakukan kemaksiatan dan dosa, itu juga dilipat gandakan nilai kemaksiatan dan dosanya. Sehingga di masa sebelum Rasulullah sampai masa Rasulullah sampai kemudian beliau menjadi nabi dan seterusnya ya, itu di Arab itu terkenal ya, 4 bulan haram itu berhenti untuk berperang. Ternyata kalau kita baca sejarah ya, perang itu sudah menjadi kebiasaan. Ada masalah sedikit perang, ada masalah sedikit perang, ada masalah kecil bahkan nggak ada masalah tadinya kemudian berperang, itu juga sering. Namun ya, di 4 bulan haram ini ya, itu mayoritas orang-orang Arab pada waktu itu ya, itu kemudian berhenti untuk berperang, istirahatlah, tidak jadi berperang. Sehingga jemaah sekalian rahmatullah, orang-orang Yathrib, orang-orang Ansor dahulu sebelum masa Islam ya, itu kemudian sama, mereka berperang bahkan di antara 2 suku terbesar, Aus dan Khazraj di Yathrib, di Madinah, itu mereka berperang. Sehingga kesempatan Yahudi untuk kemudian menguasai ekonomi, kemudian juga menguasai wilayahnya makin bertambah, ekonominya juga begitu, total ekonominya dikuasai oleh Yahudi. Hanya beberapa orang saja yang mungkin kaya dari orang-orang Madinah itu ya, selainnya tidak ya. Persentase terbesar kekayaan dikuasai oleh Yahudi karena suku Aus dan Khazraj, 2 suku terbesarnya itu sering berperang. Wabil khusus di luar bulan haram. Kembali di 4 bulan haram itu, minha arba'atun hurum,
itu kalau orang melakukan kemaksiatan dan dosa juga dilipat gandakan nilainya. Nah, nanti ada kekhususan lagi untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu, terkait dengan waktu, kalau 4 bulan haram tadi melakukan kebaikan dilipat gandakan lagi, kemudian juga melakukan kemaksiatan dan dosa itu dilipat gandakan juga nilai keburukan dan dosanya. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada waktu khusus di mana sebuah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang pahala yang luar biasa besar di sisi Allah SWT, berlipat ganda lagi, dan tidak dengan kemaksiatan dan dosa. Kemaksiatan dan dosanya tetap tidak dilipat gandakan, yakni khususnya pada umatnya Rasulullah bulan apa jemaah? Bulan Ramadan. Sehingga ada keistimewaan yang luar biasa. Baik, itu adalah tadi pengecualian yang pertama yang terkait dengan waktu. Kemudian nanti ada juga ya pengecualian yang terkait dengan tempat. Ya. Dalam bab ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat tersebut adalah tanah suci. Ya. Tempat tersebut adalah tanah suci yang jika seseorang melakukan suatu dosa ya di tempat tersebut, maka dosanya juga akan berat, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, daripada dilakukan di tempat-tempat yang lain. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mengingat ya bahayanya bermaksiat di amal di tempat suci yang terkait dengan tempat ini ya, maka ada baiknya ya. Kadang-kadang walaupun mungkin tidak berdasarkan dalil yang jelas begitu ya, ketika kemudian orang sebagian besar dari masyarakat kita ketika kemudian umroh atau haji ya, itu kemudian berusaha benar untuk tadinya biasa ngomong kadang-kadang itu bohong dan sebagainya ya, tapi ketika di sana dia jaga semuanya dengan baik dan benar, maka tentu adalah ada baiknya. Kenapa? Karena memang itu adalah tempat yang istimewa dan sekaligus termasuk pengecualian dari sisi tempat tentang hadis ini. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk Umar bin Khattab misalnya juga mengatakan, saya melakukan 70 keburukan atau kesalahan ya, 70 kesalahan tetapi di luar Mekah ya. Kata beliau ya, itu ya lebih hal itu lebih baik dibandingkan dengan melakukan 1 kali keburukan di tanah haram, di tanah suci. Kata Umar bin Khattab, jadi melakukan 10 keburukan di luar tanah haram tentu lebih baik ya, lebih aku senangi ya dibandingkan dengan melakukan 1 kali kesalahan di tanah haram ya. Sehingga ini menjadi pelajaran berharga ya, wabil khusus di Mekah ya. Sehingga jamaah sekalian dirahmati Allah, ada beberapa yang menjelaskan mengapa mayoritas dari para sahabat-sahabat senior itu memilih ke Madinah ya, itu antara lain masalah ini ya, sebagai sebuah kehati-hatian ya. Barangkali ada kesalahan, ada kekhilafan, itu kalau kemudian khilaf dan salahnya itu di luar Mekah ya, itu masih lebih mending ya, lebih mending sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini ya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan pelaku keburukan ya. Dengan pelaku keburukan. Jadi berarti ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan apa? Terkait dengan waktu ya. Yang kedua terkait dengan tempat. Nah, yang ketiga terkait dengan pelakunya ya.
terkait dengan pelakunya. Hal ini misalnya kita dapatkan dalam surat Al-Ahzab ayat 30 dan 31 ya. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya siksaan mereka akan dilipat gandakan 2 kali lipat ya, dibandingkan dengan selain mereka. Sehingga terkait dengan orangnya, terkait dengan pelakunya, itu ada pengecualian dari hadis umum yang kita sebutkan tadi, bahwa kebaikan akan dibalas 10, 700 kali, atau bahkan dengan balasan yang dilipat gandakan yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian kalau tidak jadi saja, itu dicatat sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Dan juga keburukan, niat buruk tidak jadi dilakukan, dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Baru ketika kemudian niat buruk itu dilakukan, maka dosanya karena dia melakukan kemaksiatan, keburukan, dan dosa yang dia lakukan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak tentu beberapa pelajaran berharga. Perlunya kita sendiri itu melakukan azam yang sungguh-sungguh untuk senantiasa mengisi nilai kebaikan. Karena kenapa? Alasan utamanya tentu sangat banyak alasan. Salah satu alasan utama mengapa harus kemudian kita usahakan yang pernah berpikir buruk udah hilangkan, ganti dengan berpikir baik. Kenapa? Berpahala ya. Berpahala. Tidak kemudian kalau gitu nyobalah begitu kan. Nyoba saja ya. Berniat buruk nanti saya nggak jadi melakukan kok. Hati-hati. Kenapa? Ada banyak kisah peristiwa di mana orang yang tadinya ahli ibadah, bahkan kemudian pendeta pada waktu itu ya, ahli agama ya, pendeta, kemudian dia dititipi ya adik wanita dari kakak-kakaknya laki-laki, yang kemudian kakaknya itu pergi sekian jauh. Insya Allah ini sudah masyhur, sudah banyak kita ingat ya peristiwa ini. Akhirnya bagaimana jamaah sekalian Allah? Akhirnya ya, tadinya kemudian dia jaga dengan baik pandangannya dan seterusnya, sampai akhirnya ternyata dia kepingin lihat juga. Setelah lihat kemudian tertarik, setelah itu kemudian dia bahkan akhirnya ya kemudian berzina ya. Bahkan kemudian karena berzina kemudian nanti takut kalau kakak-kakaknya datang kemudian dia dihukum, maka akhirnya dibunuh, dan begitu seterusnya. Dia menjadi pembunuh, dan akhirnya si pendeta ini bukan hanya menjadi pembunuh saja, dia menjadi pembunuh karena takut, akhirnya disembunyikan, dan pada akhirnya ketemu ketika mau dihukum oleh masyarakat. Akhirnya dia berakhir kehidupan si pendeta ini kemudian menjadi pemuja iblis ya. Selamatkan iblis aku dari hukuman orang-orang ini. Saya bisa menyelamatkanmu kalau kamu ya kemudian menyembahku. Akhirnya bahkan menjadi penyembah iblis ya. Dan pastinya tetap ya namanya iblis ya berbohong ya. Kalau kamu mau selamat, kamu harus menyembahku, begitu kan? Dan akhirnya dia dibunuh oleh orang ya, oleh masyarakat pada saat dia kemudian menyembah iblis tersebut. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya kira hadis ini bukan untuk kemudian sudah nggak apa-apa berniat buruk, bukan. Tetapi ya sebaliknya justru kemudian ganti ya, semua tadinya berpikir mau niat amal-amal yang buruk dan sebagainya, ganti saja ya. Lebih baik kita berkeinginan, berpikir ya, berencana untuk melakukan amal-amal soleh ya. Kalau toh misalnya tidak terlaksana benar,
tapi niat kita tadi sungguh-sungguh, akan dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kemudian ya tidak menutup kemungkinan menjadi jalan akhirnya niat dan rencana yang dia lakukan itu terlaksana benar. Pastinya balasan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah insyaallah pelajaran berharga dari hadis yang ke-37 tentang keadilan dan sekaligus karunia yang luar biasa besar dari Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah, sebelum kita tutup barangkali ada yang bertanya, monggo silahkan. Nggih, monggo. Nggih. Islam sebelum Islam. Sebelum Islam apakah sudah? Oh iya, sudah. Sudah. Ya. Kalau penetapan tentang 12 bulan itu ya, 12 bulan itu di ayat yang kita baca tadi itu sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Sejak penciptaan langit dan bumi, walaupun ada ya, ada pembuat kalender ya, sebelum Islam itu sempat membuatnya awalnya itu 10 itu ada. Tapi kemudian mereka malu ya, karena lain-lainnya nggak ada yang 10, semuanya 12 ya. Ada banyak ya, dari beberapa kaum waktu itu membuat kalender ya, yaitu 12. Nah, dia membuat 10 sendiri, akhirnya malu, akhirnya ditambah 2 ya. Akhirnya ditambah 2. Baik, jadi sudah 12 tahun 12 bulan 1 tahun itu sejak penciptaan langit dan bumi. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun. Sesungguhnya bulan-bulan dalam 1 tahun itu berjumlah 12 bulan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Demikian insyaallah. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyikapi orang yang sabar. Oke, baik, ya, baik. Jadi yang mesti kita luruskan, kita tetapkan menjadi sebuah kebaikan itu adalah pemahamannya yang benar, tentang sabar. Yang sabar. Makna sabar itu apa? Makna sabar itu bukan, sekali lagi, bukan kemudian menunda-nunda keburukan atau malas berbuat baik, bukan. Jadi sabar itu bukan ketika misalnya ayo sholat, sabar, kose, enggak, bukan begitu ya. Makna sabar itu adalah ya, as-sabru, yang pertama as-sabru ala ta'at, sabar untuk taat. Justru kesabarannya itu adalah sabar untuk selalu taat. Kalau diajak sholat kemudian tidak segera sholat, kemudian dia menjawab sabar, itu dia menggunakan kalimat yang benar tapi untuk tujuan yang salah, jelas salah, kan begitu ya. Ayo sholat, sudah sebentar lagi azan misalnya, gitu kan ya. Kalau jawabnya sebentar belum azan, mana sih gak apa-apa. Tapi ketika sudah azan diajak kemudian ya sebentar, wah itu ngawur ya. Itu tentu mana yang salah ya. Jadi itu bukan sabar ya, bukan as-sabru 'ala ta'ah, sabar untuk taat. Itu adalah tentunya bersegera untuk kemudian segera ayo kita segera wudhu, kemudian nanti begitu azan kita sudah bisa sholat qobliyah kalau bisa, begitu ya.
Jadi makna sabar yang pertama, sabru ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru as-sabru anil maksiat. Kalau yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar untuk tetap melakukan ketaatan, berarti naik ya, ala ta'ah, begitu. Kesabaran. Maksud sabar itu ya dia tetap segera ya. Ya, masya Allah lah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam ketika kemudian beliau nanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, saya izin untuk sholat dulu, ya, maksudnya mungkin perlu berhubungan dan sebagainya. Akhirnya Aisyah pas ngantuk juga, ya sudah, ya, Aisyah tidur, ya. Rasulullah SAW kemudian sholat, ya. Nah, itu sabar ala ta'ah, begitu, ya. Berbagai macam ketaatan, silahkan kita sabar untuk tetap melakukan ketaatan, ya. Bukan sabar, ya sabar, ya iyalah yang ngajak itu tetap sabar dia, ya sabar saja, tetap ajak terus, begitu kan, dengan baik dan benar, ya sabar, ya. Baik, yang kedua anil maksiat, sabar untuk tidak jatuh kepada maksiat, ya. Justru ya ketika kemudian diajak sholat, sudah adzan ini, adzan loh, ayo berangkat misalnya, berangkat sholat, gitu kan, ya, sabar, ya. Iya, justru aku sabar, ya, tetap ngajak sampean, gitu. Saya sabar untuk tetap ngajak sampean, dan sabarlah Anda untuk maunya Anda kan santai-santai, santainya nanti aja setelah sholat, gitu kan. Sampean sabar saja, sampean sabar, santai sampean lakukan nanti setelah sholat. Nah, sekarang sabar dulu ya untuk ayo segera kita sambut sholat kita, gitu. Habis waktunya, Pak. Ini mati, sepertinya waktunya habis ini. Ya. Baik. Cukup ya berarti ya. Baik, begitu insyaallah. Jadi 3 tadi, as-sabru 'ala ta'ah, sabar untuk taat, sabru 'anil maksiyah, sabar dari berbuat maksiat, dan as-sabru fil musibah, sabar kalau ditimpa musibah. Insyaallah dengan pemahaman sabar yang benar itu kita akan mendapatkan nilai yang benar dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup jamaah, kita akhiri mari dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.